Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya penjelasan dari topik bahasan mata kuliah IoT ya. Topik pada minggu ini yaitu protokol komunikasi pada IoT. Kita akan bahas ada beberapa protokol komunikasi yang biasanya dipakai untuk embedded system dan IoT ya. Jadi pertama ada namanya protokol IoT MQTT ya. Mungkin sering sekali familiar di telinga kita ya. Message QU Telemetry Transport gitu ya. MQTT ini singkatan dari Message Q Telemetry Transport gitu ya. Adalah protokol komunikasi yang dia ringan gitu ya. Berbasisnya ada publish, ada subscribe ya. Ini bukan subscribe seperti di sosial media ya. Yang dirancang khusus untuk komunikasi antar perangkat berdaya rendah. Jadi ini memang cocok. Memang dulunya dikembangkan oleh Andy Stanford Clark, yaitu IBM ya, dan Arlen Nipper di tahun 1999. Itu memang untuk perangkat-perangkat ini yang memiliki daya rendah gitu ya, seperti IoT ini dan embedded system ya. Saya rasa sangat cocok memang menggunakan protokol MQTT. Awalnya MQTT itu adalah protokol yang sifatnya proprietary gitu ya. Jadi dia tidak free ya. Namun pada tahun 2010 itu dirilis dengan lisensi royalty free gitu ya. Jadi memang tidak ada biaya royalty-nya ya kalau kita menggunakan protokol MQTT. Namun pada tahun 2014 menjadi standar OASIS gitu ya. Ini standar OC ya. Biasanya kita ISO maksud saya ya. Jadi standar ISO sekian gitu ya. Itu kita kenalnya OASIS ya. Nah, MQTT ini berjalan di atas transmisi kontrol protokol ya, atau kita kenalnya protokol TCP/IP ya. Nah, ini ya. Secara gambaran seperti ini. Jadi memang yang paling dasar tuh IP ya. Jadi ini kedudukannya dari IP, ini protokol TCP/IP, ini protokol MQTT. Jadi ada di atas dari protokol TCP/IP. Nah, untuk mengulas kembali gitu ya, bila ada yang lupa gitu ya, apa itu model TCP/IP atau protokol TCP/IP model gitu ya. Mungkin yang banyak ingat itu OSI ya. OSI kan ada 7 layer gitu ya. Sedangkan di sini ini ada 4 layer di TCP/IP model. Ada yang paling bawah itu link layer, berikutnya ada internet layer, berikutnya ada transport layer, dan yang paling tinggi application layer. Kalau kita sejajarkan dia dengan layer OSI gitu ya, ada beberapa layer yang dia tidak ada pada TCP/IP model, tapi dia sudah ini ya apa namanya terfasilitasi di layer di atasnya gitu ya. Jadi semakin ke atas ini layernya semakin tinggi ya. Jadi ini layer ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau di sini kan hanya ada 4 layer. Jadi misalkan link layer dia itu juga seperti halnya pada OSI model, dia mengelola tentang data link layer dan physical layer pada OSI model. Tapi pada TCP/IP dia hanya difasilitasi oleh satu layer yaitu link layer. Ini begitupun seterusnya ya. Nah, yang selanjutnya itu untuk presentation dan session layer itu langsung ada di application layer pada TCP/IP. Protokol MQTT ini ya berada di atasnya gitu ya, di atasnya TCP/IP gitu ya. Nah, dan itu memang diperuntukkan untuk ini komunikasi antar perangkat berdaya rendah. Mungkin lebih jelasnya saya akan menjelaskan. Ada beberapa, saya jelaskan dulu contoh-contoh ya beberapa protokol yang sering digunakan ya. Ada protokol COP, Constraint Application Protocol. COAP gitu ya, adalah protokol layer aplikasi yang dikembangkan oleh International Engineering Task Force ya, atau IETF gitu ya, termasuk dalam standar RFC 7252. Jadi CO2P ini merupakan singkatan dari ini tadi ya, Constraint Application Protocol. Nah, tapi selain mengembangkan COAP, IETF sendiri ini juga mengembangkan Embedded Binary HTTP atau EBHTTO ya.
dan Lane Transport Protocol atau LTP. Jadi IETF ini mengembangkan 3 protokol ya, COAP, EBHTTO, dan LTP gitu ya, Lane Transport Protocol. Untuk memahami beberapa protokol tadi gitu ya, dengan lebih mudah, ini ada beberapa tabel ya. Ini di beberapa layer ya, ini di tingkat application layer, yang ini di network atau communication layer, ini ada di PHY atau MAC layer ya. Nah, tadi kita sudah bahas gitu ya, di sini dari layer yang paling bawah gitu ya, ini kan MAC layer ya, biasanya di sini IEEE standarnya IEEE 802.15.4. Kalau kita tarik lagi di atas tadi ya, ini TCP/IP model sama menganut 4 layer ya. Di sini sebetulnya 4, 5 dengan yang MAC ini ya, MAC layer ya. Untuk MAC layer ya, ini IEEE 802.11 gitu ya. Ini ada juga yang terkenal Z-Wave gitu ya. Ada Learnworks. Ini ada beberapa protokol lainnya, ya ini yang dia berjalan di atas layer MAC layer. Berikutnya ada yang berjalan di layer network atau communication layer gitu ya, di layer network. Biasanya ini ada IP versi 6 ya, kita sudah kenal dan kita sudah mempelajari ya, biasanya di mata kuliah jaringan komputer IP versi 4 sudah sangat umum gitu ya. TCP atau UDP ini juga sudah kita pelajari gitu ya. Dan yang jarang ada RPL ini, UIP, SLIP gitu ya. 6LO, WPAN ini juga mungkin tidak familiar. Tapi yang penting kita tahu berjalan di layer berapa gitu ya protokol tersebut gitu ya. Berikutnya ada application layer. Ini HTTP gitu ya. Jadi HTTP itu berjalannya di application layer ya. COAP yang tadi kita bahas gitu ya. EBHTTP ini juga tadi ini ya pengembangan dari IETF. SNMP ya kita bahas juga. Nah ini ada protokol SSH gitu ya, yang sering pakai gitu ya. Ini DNS, NTP, DNP, ini semuanya berjalan di application layer. Nah ini mudahnya gitu ya, yang sering dipakai untuk IoT di application layer ada COAP, ada XML gitu ya. Security-nya ada di TLS. Kan di layer transportnya ada UDP, networknya pakai versi 6, layer MAC layer-nya yaitu pakai IEEE 802.15.4. Nah, kita akan bahas dulu protokol COAP ya di sini ya. Dia jalannya di application layer ya. Jadi protokol COAP ini dikembangkan dengan maksud dan tujuan agar semua perangkat gitu ya. Jadi perangkat-perangkat itu yang nantinya di masa depan akan banyak sekali thing-nya yang bisa berkomunikasi di internet ya, makanya disebut Internet of Things ya. Jadi thing-nya itu yang dapat berkomunikasi difasilitasi oleh protokol COAP. Nanti aplikasinya apa saja sangat beragam ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya mengenai mungkin energi pintar gitu ya. Ada jaringan cerdas gitu ya, kontrol bangunan, kontrol pencahayaan gitu ya, kontrol industri, pelacakan aset hingga pemantauan lingkungan itu menjadi protokol standar untuk memungkinkan traksi antar perangkat dan mendukung aplikasi IoT. Jadi kita nanti akan sering sekali gitu ya menggunakan COAP ya. Jadi ini yang wajib kita kenal ya, yang di sini ya. Kalau di sini kan terlalu banyak, kita hanya mengenal saja dari layer berapa. Tapi yang di sini kita berusaha untuk mendalaminya. COAP ini protokol berorientasi pada jaringan, jadi menggunakan fitur serupa HTTP gitu ya. Dia mirip HTTP, tapi juga memungkinkan untuk overhead rendah, multicast gitu ya. Multicast ini biasanya tidak tercover kalau di IP versi 4 ya. Karena protokol HTTP ini adalah standar sukses jangka panjang ya. Ini jadi intinya dia resource-nya size-nya kecil ya. Seperti HTTP itu kan
kecil sekali gitu ya resource-nya dibutuhkan gitu ya, dan mampu mengintegrasikan berbagai sumber daya maupun layanan yang ada. Berikutnya HTTP ini interoperabilitas yang disediakan oleh HTTP adalah titik kunci dari IoT gitu ya. Jadi HTTP itu digunakan dalam level aplikasi namun didasarkan pada protokol TCP yang menggunakan point to point gitu ya. Jadi memang kita sudah pelajari juga mengenai TCP/IP ya, bagaimana kita mau mengkoneksikan, mau menghubungkan antara satu poin ke poin lainnya ya, poin-poin lah ya, point to point akses. Dan komunikasi yang tidak cocok untuk layanan push notification. Nah, dan tidak cocok untuk perangkat yang ini ya, layanannya rumit atau HTTP-nya terlalu rumit. Protokol COAP ini atau Constraint Application Protocol gitu ya, bukan sekedar ini ya, protokol yang merupakan kompresi dari HTTP, namun dia memiliki kemampuan untuk memprosesan data yang dia resource-nya membutuhkan resource yang rendah gitu ya, dan konsumsi dayanya juga rendah lah. Ini yang menjadi titik poin, karena nanti kalau kita menggunakan perangkat IoT, pasti yang menjadi masalah utama adalah resource dan sumber tenaganya pastinya. Jadi gimana dia dapat bekerja dengan konsumsi daya yang rendah gitu ya, itu yang akan sangat mendukung untuk ini ya sistem IoT. COAP ini mendesain ulang beberapa fitur HTTP untuk mengakomodasi keterbatasan gitu ya. Di HTTP itu digunakan di bawah jaringan yang tidak dibatasi dan COAP digunakan di bawah jaringan yang dibatasi. Jadi kalau HTTP kan intinya di jaringan publik gitu ya. Kalau COAP ini di jaringan lokal intinya. Jadi maksudnya dibatasi dan tidak dibatasi itu. Nah, ini tadi sudah ada di atas gitu ya. Nah, ini COAP ini ada request atau response gitu ya, dan ada message juga. COAP itu ya secara constraint gitu ya. Ya, secara ini constraint device-nya. Jadi limited processing power. Jadi dia untuk bekerja gitu ya, protokol tersebut membutuhkan power atau daya yang rendah. Limited memory, ya memorinya juga otomatis juga tidak terlalu besar yang harus diproses. Lalu energi source-nya juga rendah gitu ya. Jadi inilah yang mendasari mengapa protokol COAP ini memang sangat terkenal dan seringkali dipakai untuk sistem-sistem di IoT. Ada device apa saja ya? Ini device-nya bisa macam-macam ya. Device IoT itu bisa machine to machine, human to machine, machine to human ya. Jadi ya ada 3 model ya harusnya. Jadi ada dua model ya, di manusia dengan mesin, ada mesin dengan mesin ya. Di 2 model maksud saya. Untuk application protokol sendiri gitu ya. Nah ini so many different application protocol. Jadi ya kita tahu bahwa di luar itu protokolnya sangat banyak sekali gitu ya. Ada FTP, ada HTTP, ada STP gitu ya, sangat berbeda. Nah tapi kalau COAP ini dia similar tuh HTTP ya, dia mirip dengan HTTP, tapi lebih ringan intinya. Jadi tidak usah bingung. Jadi apa itu sebenarnya protokol COAP? COAP itu ya seperti HTTP, namun dia lebih ringan gitu ya. Nah, ini ada beberapa constraint ya. Jadi ada yang mulai dari ultra constraint gitu ya, sampai ke rich node atau edge gateway gitu ya. Kalau ultra constraint ini biasanya terdiri dari sensor-sensor ya, ada temperatur sensor, connected light bulb gitu ya. Ini tentang light sensor ya. Ini misalkan dalam sensor atau aktuator gitu ya. Jadi digunakan untuk measure, untuk mengukur seberapa misalkan temperaturnya, seberapa intensitas cahayanya gitu ya. Berikutnya ada constraint. Jadi di palette tracking sensor gitu ya. Bisa juga jadi kita sensor yang kita letakkan atau digunakan untuk mengirim pallets ya. Atau mengirim suatu barang dari ke ini seperti jasa ekspedisi yang kita kenal ya.
Ada simple data preprocessing, simple decision making, context help. Jadi dia intinya mudah gitu ya untuk dilakukan preprocessing. Jadi data itu dilakukan preprocessing itu jadi mudah. Ada simple, jadi mudah dalam penarikan kesimpulan gitu ya, decision making atau keputusan maksudnya. Jadi mudah untuk mengambil keputusan. Jadi ada concern-concern yang mempermudah kita, bila begini maka kita harus melakukan keputusan apa ini. Misalkan ada mainstream IoT, contohnya smart meter ya. Ya dia fokusnya dia di data preprocessing, ada robot, autonomous, context based decision gitu ya. Ada rich node atau edge gateway gitu ya. Nah, ini kita seperti manufacturing line robot ini seperti yang ada di pabrik-pabrik mobil ya. Kita tahu bahwa mereka itu memproduksi mobil melalui line ya, sebuah line produksi gitu ya, di mana mulai setiap robot memiliki fungsi yang spesifik. Nah, itu untuk mengetahui dia sudah di mana tempatnya ya bisa diletakkan sensor, apakah dia sudah pas, kemiringannya, presisinya mungkin. Nah, itu data processing dan analisis, autonomous context based decision, dan controlling other device gitu ya. Ini yang kaitannya dengan rich node atau edge gateway. Oke, ada protokol XMPP, Extensible Messaging dan Presence Protocol. Jadi yang disebut XMPP ini sebuah standar komunikasi real time berbasis teks, suara maupun video dengan teknologi OpenXML, Extensible Markup Language gitu ya. XML pasti kita sudah sering dengar ya, biasanya kalau kita di ini sering kita gunakan juga XML gitu ya. Nah, protokol ini merupakan protokol standar komunikasi real time telah disahkan oleh IETF tadi, juga mengembangkan protokol XMPP. Implementasinya XMPP ini teknologi dengan jaringan client server yang terdesentralisasi. Jaringan ini mirip dengan jaringan email, di mana paket data dapat diteruskan kepada server XMPP lain yang menjadi tujuannya. Nah, ini kita sendiri dapat membuat jaringan XMPP dan kemudian membuat saluran komunikasi dengan server instant messaging seperti Gitalk, YM, dan chat Facebook, dan sebagainya ya. Instant messaging sekarang memang kebanyakan menggunakan protokol ini untuk saling berkomunikasi. Jadi contohnya penerapan yang mudah ya seperti di fitur chat instant messaging sekarang itu sudah menggunakan protokol XMPP. Ini contohnya ya, misalkan ada klien ya, intinya kita mau saya tuh mau chat ya, neubauer.peter ini atau Peter, kita sebut Peter gitu ya, dia akan berkomunikasi atau melakukan pengiriman chat kepada Mary ya, ini sama-sama klien ya, dia masuknya ke sini dulu ya, ke server masing-masing dulu. Misalkan ini di servernya Google, ini Neubauer ya servernya. Jadi nanti mereka ya persis seperti email ya, jadi ada server masing-masing yang akan saling berkomunikasi nantinya, sehingga nanti pesan itu bisa diteruskan ke tujuan, atau ini tujuannya ke Mary ya, dari Peter ke Mary dengan alamat IP 127.001, yang ini 127.004 ya. Kalau kita lihat seperti ini masih di satu ini ya, apa, jaringan yang sama ya. Contoh ini maksud saya. Kalau ini servernya ada di cloud ya, berarti tidak server fisik kalau gambarnya seperti ini. Protokol XMPP atau Extensible Messaging Presence Protocol. Kalau tadi kan kita membahas XMPP ya, ini masih sama. Jadi ini sejarahnya ya informasinya, tidak apa, saya sampaikan saja. Merupakan produk Jabber pada tahun 1999, kemudian diformulasikan oleh XMPP Standard Foundation menjadi standar pada tahun 2004, XMPP 1.0. XMPP ini digunakan dalam hal-hal macam-macam ya, tadi instant messaging kita sudah bahas ya. Ada presence multi-party chat. Ya, kita sekarang chat itu kan nggak harus satu orang kan ya. Ya, ada beberapa kita bikin multi-party gitu ya, bisa ya, atau kayak grup gitu ya.
voice dan video call gitu ya, collaboration like middleware, constant syndication dan generalized routing dari XML data itu bisa. Jadi protokol SMBP itu penerapannya di beberapa hal tersebut ya, mulai voice comment, voice call gitu ya. Contoh penggunaan protokol SMBP ini pemanfaatan library SMAC untuk memberikan notifikasi pesan kepada penjual dalam aplikasi shopping berbasis mobile. Nah, salah satu implementasinya XMBP itu ada pemanfaatan library SMAC. Jadi kalau kita misalkan pernah berbelanja di marketplace gitu ya, yang memberikan notifikasi pesan kepada penjual dalam aplikasi shopping berbasis mobile. Jadi memberikan notifikasi bila terjadi pemesanan ataupun ada chat gitu ya. Hanya saja pesannya bukan berupa SMS tapi masih berupa pesan instant messaging ya. Kalau instant messaging ini seperti ini ya, Google Talk gitu ya, IM, Yahoo Messenger dan sebagainya, bukan SMS normal ya. Kalau protokol SMBP ini hanya mentransmisi aliran data dalam format XML. Jadi terdapat 3 jenis aliran, yaitu XML yang ditransmisikan terhadap message, present, dan info query atau lebih dikenal dengan IQ ya. Message, presence, dan query. Message sendiri itu merupakan general paket XMPP yang berisi informasi yang dikirim dari satu entitas ke entitas lainnya. Jadi pengiriman paket ini bersifat fire and forget. Jadi setelah kita ngirim gitu ya sudah di forget gitu ya. Artinya entitas pengirim tidak akan mendapatkan result dari paket message yang telah dikirimkan. Jadi biasanya kalau kita ngirim gitu ya, kita nge-ping gitu ya, itu kan pasti kita akan mendapatkan feedback ya, apakah dia sudah terhubung atau tidak gitu ya. Selain itu juga message ini dikirimkan dari dan ke one to one entitas atau one to many. Jadi entitasnya bisa one to one, bisa one to many gitu ya. Nah ini presence. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai message ya. Kalau presence ini dikirimkan dengan tujuan availability. Jadi apakah entitas itu terhubung atau tidak gitu ya dengan presence. Nah, kita dapat mengetahui status online atau offline. Jadi ada statusnya. Ya kalau kita pada TCP/IP kan kita nge-ping dulu gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah dia terhubung, dia akan memberikan respons. Gitu ya. Kalau di sini kita mengetahui statusnya tuh ya bisa kita tahu dengan fitur presence ini yang ada di XMPP. Ini karena dengan layanan data presence. Tidak seperti message, presence dikirimkan ke semua entitas. Jadi dia modelnya broadcast ya. Jadi kalau sudah subscribe, jadi entitas tersebut kalau sudah ini mengikuti ke entitas lainnya, saling terhubung dengan entitas lainnya, gitu ya, maka dia akan selalu ada presence ya. Jadi bukan message, tapi namanya presence yang mengindikasi bahwa entitas itu terhubung atau tidak. IQ sendiri tadi kita sudah bahas itu ini ya, query ya, info query untuk mekanisme request respon antara entitas dalam jaringan. Jadi mirip dengan metode get post ya pada protokol HTTP. Di HTTP kan kita kenal jadi kan metode post itu untuk mengirimkan, kalau get kita untuk mendapatkan atau menampilkan data gitu ya. SMBP server dan klien berkomunikasi melalui pengiriman message stanza yaitu XML code yang fleksibel gitu ya. Ini informasi saja yang di-encode menggunakan base 64. Ini ya, apa namanya, proses coding ya, decoding, di-encode ya. Di-encode menggunakan algoritma base 64 sebelum dikirimkan. Jadi ada penyandiannya. Message stanza ini sering disebut dengan paket yang berupa message, presence, dan IQ tadi query itu ya. Contoh sederhana ya. Jadi kita mau melakukan request dari klien ke server gitu ya. IQ tuh misalkan example.com gitu ya. Tipenya apa set gitu ya. ID-nya, session-nya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan respon, tadi kan request, kita melakukan request, biasanya responnya IQ from dari tadi example.com itu tipenya apa, result ya, misalkan hasilnya gitu ya. Nah, berikutnya di message itu, nah ini contohnya message-nya ada body-nya ya. Message itu siapa ya, from siapa, mirip seperti email ya. Tipenya modelnya apa, chat, XML length-nya berapa, body-nya
isi dari message-nya apa ya. Untuk present sendiri, lah dia kan membroadcast ya, presence itu. Lah dia kan contohnya misalnya menunggu waktu sholat gitu ya. Itu dia akan mempresent atau membroadcast ke seluruh entitas. Mungkin itu perkenalan dari protokol. Kurang lebihnya mohon maaf. Pertanyaan bisa di kolom chat di YouTube ataupun di forum diskusi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.